warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam. Saya dari kelas TD1A, program studi Teknik Komputer, Universitas Bina Dharma Palembang. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan materi fisika dasar tentang gerak benda pada bidang miring. Berikut penjelasan dan prakteknya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak benda pada bidang miring. Tujuan kita mempelajari gerak benda pada bidang miring yaitu memahami tentang gerak pada bidang miring dan dapat menghitung koefisien gesekan antara benda dengan bidang miring. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mempraktekkan gerak benda pada bidang miring yaitu A. Satu set peralatan gerak pada bidang, B. Stopwatch, C. Satu set beban, D. Penggaris. Teori dasar. Dinamika partikel adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Pada modul ini, benda masih dianggap sebagai partikel. Artinya, benda hanya dilihat sebagai satu titik pusat massa saja. Untuk itu, gerak translasi saja yang akan diperhatikan. Dengan demikian, massa katrol diabaikan karena katrol bergerak melingkar. Karena massa katrol diabaikan, maka momen inersia kontrol juga diabaikan, sehingga katrol mengalami keseimbangan momen tegangan tali sebelum dan sesudah lewat katrol sama. Dasar untuk menyelesaikan persoalan dinamika partikel di atas adalah hukum Newton 1, 2, 3, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa gaya yang harus dikenali di bab ini, antara lain gaya normal, gaya gesek, tegangan tali, gaya berat, dan lain-lainnya. Bila suatu benda bergerak pada suatu bidang di mana bidang tersebut tidak licin, maka akan timbul gaya gesek. Gaya gesek timbul karena permukaan dua bidang yang bersentuhan. Arah gaya gesekan pada benda berlawanan dengan arah gaya benda. Besar gaya gesek dipengaruhi oleh benda dan koefisien gesek. Gaya gesek terdiri dari 1. Gaya gesekan statis, yaitu gaya gesekan yang terjadi pada benda diam. 2. Gaya gesekan kinetis, yaitu gaya gesekan yang terjadi pada benda bergerak. Contoh gambar praktik sudut 0 derajat. Dan yang ini contoh gambar sudut 30 derajat. Cara kerjanya untuk praktek adalah A. Buatlah rangkaian percobaan seperti pada gambar 1 yang di atas tadi yang bersudut 0 derajat. Dan catatlah panjang lintasan M2 dan catat waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang lintasan tersebut. C. Gantilah M2 dengan benda yang berbeda. D. Catatlah lintasan M2 dan catat waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang lintasan tersebut. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk sudut kemiringan 30 derajat seperti gambar 2. Dan ini tabel untuk hasil pengamatan praktek.
Untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil pengamatan dari praktik yang saya lakukan tadi. Untuk percobaan pada sudut 0 derajat, yaitu hasilnya aluminium dan beban 400 gram, panjang lintasan 50 cm, 55 cm, 58 cm, yaitu hasilnya semuanya 0 karena tidak ada pergerakan, dari beban atau barang tersebut. Begitupun juga dengan kayu dengan berat beban 300 gram, panjang lintasan 50 cm, 55 cm, dan 58 cm, hasilnya tidak ada atau 0. Dan sekarang untuk percobaan pada sudut 30 derajat dan pada aluminium berat beban 400 gram, panjang lintasan 50 cm, 55 cm, 58 cm. Pada percobaan pertama, panjang lintasan 50 cm didapatkan waktu 0,45 detik. Pada percobaan kedua didapatkan waktu 0,81 detik, dan percobaan ketiga didapatkan waktu 0,66 detik. Dan ini dijumlahkan seluruhnya, tiga-tiganya dapatlah rata-rata 0,57 second. Begitupun juga dengan percobaan pada lintasan 55 cm, didapatkan pada waktu percobaan pertama 0,81 second, pada percobaan kedua 0,87 second, pada percobaan ketiga 0,92 second. Begitupun sama dengan yang tadi, dijumlahkan seluruhnya dan dibagi 3, ialah dapat hasil rata-ratanya 0,86 second. Dan juga untuk yang panjang lintasan 58 cm, pada percobaan pertama dapat waktu 0,82 second, pada percobaan kedua dapat waktu 0,89 second, pada percobaan ketiga dapat waktu 0,93 second. Dan seluruhnya dijumlahkan dan dibagi 3, dapatlah hasil rata-ratanya 0,88 second. Begitupun juga dengan kayu dengan berat beban 300 gram, panjang lintasan 50 cm, pada percobaan pertama mendapatkan waktu 0,45 second, percobaan kedua dapatkan waktu 0,60 second, percobaan ketiga dapat waktu 0,67 second. Ialah digabungkan seluruhnya dan dibagikan 3, dapatlah hasil rata-ratanya 0,57 second. Pada percobaan panjang lintasan 55 cm begitu juga, tapi mendapatkan pada saat percobaan pertama mendapatkan waktu 1,15 second, percobaan kedua mendapatkan waktu 1,18 second, percobaan ketiga mendapatkan waktu 1,22 second. Digabungkan seluruhnya, dapatlah hasil rata-ratanya 1,18 second. Pada percobaan ketiga, pada lintasan 58 cm juga begitu. Pada percobaan pertama dapat 1,25 second, percobaan kedua dapat 1,27 second, percobaan ketiga dapat 1,23 second. Dan dijumlahkan seluruhnya dibagi 3, dapatlah hasilnya rata-ratanya 1,25 second. Terima kasih.